Sebelum tinggal bersama Nek Surti di desa Karangrewong, Raka adalah anak kota. Ia lahir dan dibesarkan di pinggiran kota Semarang oleh orang tuanya. Rian dan Lestari, pasangan muda yang dulunya penuh semangat, namun jatuh miskin karena utang dan bisnis bangkrut. Sejak kecil, Raka terbiasa melihat kekerasan verbal, tangis ibunya dan ayahnya yang makin hari makin frustasi. Ayahnya Rian mulai bekerja serabutan, lalu akhirnya terlibat dalam pinjaman gelap. Suatu malam, rumah mereka digedor oleh penagih utang. Raka masih berusia 10 tahun waktu itu. Melihat ayahnya dipukul di depan mata, sementara ibunya menjerit-jerit, menyuruhnya bersembunyi di bawah ranjang. Setelah peristiwa itu, ayahnya menghilang, entah dibawa lari oleh penagih atau kabur sendiri. Beberapa hari kemudian, ibunya jatuh sakit, tanpa uang dan tanpa bantuan keluarga. Lestari akhirnya meninggal karena infeksi paru-paru yang tak sempat diobati. Raka kini yatim piatu di usia 11 tahun, dijemput oleh seorang perempuan tua, Nek Surti, ibu dari ayahnya. Ia tinggal di desa Karangrewong yang bahkan belum pernah didengar Raka sebelumnya. Rumah Nek Surti sudah reyot, berlantaikan tanah, dan hanya beratapkan genteng yang sebagian besar telah retak. Awalnya, Raka membenci desa itu. Tidak ada listrik yang stabil, tidak ada sinyal internet, dan tidak ada teman sebaya. Ia menganggap semua ini kutukan atas hidupnya. Ia mengamuk, memberontak, bahkan pernah mencoba kabur ke kota. Tapi gagal, karena tak tahu arah dan tak punya uang. Nek Surti merawatnya dengan sabar. Ia memasakkan makanan seadanya, kadang hanya nasi dan garam. Menjahitkan baju-baju lama agar muat dipakai Raka. Bahkan diam-diam menahan sakit lututnya saat harus mencangkul sawah demi bisa membeli buku sekolah Raka. Namun seiring waktu, luka batin Raka tidak sembuh. Ia tumbuh dengan dendam terhadap dunia, merasa bahwa hidup hanya mempermainkannya. Ia mulai percaya bahwa kebaikan tidak ada gunanya. Miskin, susah, ditinggal, disiksa, semua terjadi meskipun ia tidak pernah berbuat salah. Di usia remaja, Raka mulai berubah. Ia enggan sekolah. Ia berkawan dengan anak-anak nakal di desa tetangga, belajar mencuri kecil-kecilan, dan makin hari makin kasar pada Nek Surti. Kita ini miskin karena kamu lemah, Nek. Sampai kapan kita hidup begini? Aku muak miskin terus. Tapi Nek Surti selalu menasehatinya untuk bersabar dan tetap berbuat baik. Namun, kata-kata bijaknya mulai tak didengar. Nek Surti hanya diam, menunduk dengan air mata yang tak ditunjukkan. Di usia 20 tahun, Raka jadi pengangguran total. Ia sudah tidak punya mimpi, tapi satu hal yang masih ia inginkan, yaitu keluar dari kemiskinan. Suatu malam, Raka bertemu dengan seorang laki-laki tua misterius di warung kopi tua di desa itu. Orang itu mengenalkan diri sebagai Mbah Suko, yang konon bisa memberikan kekayaan dalam waktu singkat. Tapi ada satu syarat, yaitu harus ada tumbal darah daging sendiri. Raka yang sudah dibutakan oleh keinginan hidup mewah pun ragu sejenak, tapi tak butuh lama untuk setuju. Ia pun kembali ke rumah, berpura-pura menyayangi Nek Surti lebih dari biasanya. Dalam hati, ia menyiapkan rencana jahat. Beberapa hari kemudian, Nek Surti tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya melemah secara misterius, seakan ada sesuatu yang menyedot energinya. Tak ada yang tahu bahwa Raka sudah memberikan sesuatu dari tubuh Nek Surti ke Mbah Suko, yaitu
sehelai rambut dan darah segar dari luka kecil yang ia buat saat memandikan sang nenek. 3 hari setelah ritual dilakukan, Nek Surti meninggal dunia dalam tidurnya. Raka menangis seolah-olah benar-benar berduka. Pemakaman dilakukan sederhana, dan Nek Surti dikubur tanpa kafan yang layak karena alasan tak punya biaya. Tak sampai seminggu setelah pemakaman, kehidupan Raka berubah drastis. Ia tiba-tiba mendapat warisan tak terduga dari orang yang mengaku saudara jauh. Ia membeli rumah baru, mobil, bahkan membuka usaha kafe kekinian di kota. Namun, malam-malamnya mulai dihantui suara tangisan dan bau tanah basah. Lampu sering mati sendiri, dan di sudut-sudut rumahnya selalu ada jejak tanah basah seperti dari makam. Puncaknya terjadi di malam Jumat Kliwon, saat Raka sedang sendirian di rumah mewahnya. Suara pintu diketuk keras dari depan. Hanya sehelai kain kapan kotor di lantai. Ia menutup pintu, tapi saat berbalik, sebuah sosok pocong berdiri di ruang tamunya. Wajahnya hancur, matanya putih melotot, dan suara lirih penuh dendam berkata, "Kenapa kamu tumbalkan aku, Raka? Aku nenekmu yang membesarkanmu." Raka menjerit, berlari keluar rumah. Tapi kemanapun ia pergi, sosok pocong itu mengikutinya. Tak ada dukun atau ustadz yang bisa menolong. Setiap malam, pocong Nek Surti muncul. Makin sering, makin nyata. Hingga akhirnya, Raka ditemukan gila, tertawa sendiri di depan rumah masa kecilnya yang kini sudah lapuk dimakan zaman. Setelah membuat Raka gila, pocong Nek Surti tak kembali ke alam tenang. Dendamnya belum tuntas, sebab ia tahu cucunya hanya bidak kecil dalam permainan iblis yang lebih besar. Dalangnya adalah Mbah Suko, orang yang membuka jalan ke dunia hitam dan menyesatkan darah dagingnya sendiri. Malam mulai pekat, awan menutupi bulan. Di sebuah padepokan tua di ujung hutan Gantarawang, Mbah Suko tengah duduk bersila di dalam lingkaran jimat dan dupa. Matanya terpejam, membisikkan mantra. Tapi malam itu, hawa berubah, angin mendesir dingin, nyala lilin tiba-tiba padam satu persatu. Asap duka berputar cepat, lalu berhenti, hening. Kemudian, brak! Pintu kayu jati padepokan terbuka sendiri. Mbah Suko membuka matanya perlahan, dan di ambang pintu berdiri sesosok pocong. Nek Surti. Nek Surti dengan wajah pucat dan mata kosong menyala merah, berkata kepada Mbah Suko dengan bisikan gaib, "Mbah Suko, karena kau, cucuku masuk neraka dunia." Mbah Suko menyerengai, lalu berkata, "Arwah tua bangka, jangan sombong kau. Aku bukan dukun sembarangan." Dengan cepat, ia menghamburkan serbuk hitam ke arah pocong Nek Surti. Lantai bergetar, dan dari balik bayang-bayang muncul 3 makhluk hitam tak berbentuk. Mereka melompat ke arah pocong, mencakar dan mencengkramnya. Tapi pocong Nek Surti tak gentar. Ia melompat tinggi, kain kapannya mengembang seperti sayap kelelawar raksasa. Dengan jeritan panjang, "Ah!" Kekuatan gaib meledak dari tubuhnya, melempar ketiga makhluk hitam itu hingga terbakar. Mbah Suko terkejut, tapi belum sempat membaca mantra lain. Nek Surti sudah di hadapannya. Tangannya mencengkram dada Mbah Suko, dingin, membatu, seperti es dari alam kematian. Mbah Suko berteriak sambil mengeluarkan pusaka keris dari balik jubahnya. Ia tikamkan ke tubuh pocong itu, tapi keris itu hancur saat menyentuh kain kapan Nek Surti. "Kau telah membuat cucuku sesat. Kau jual jiwanya. Kini aku ambil jiwamu." Pocong Nek Surti membuka mulutnya lebar-lebar. Dari dalamnya keluar kabut hitam yang menyelimuti tubuh Mbah Suko. Ia menjerit. Tubuhnya menggeliat seperti terbakar dari dalam.
Suara-suara mengerikan terdengar dari balik kabut. Jeritan arwah tumba lain yang selama ini disimpan Mbah Suko. Dalam sekejap, tubuh Mbah Suko meledak menjadi abu, meninggalkan bau hangus dan hawa panas menusuk. Kabut lenyap dan semua menjadi sunyi. Pocong Nek Surti berdiri diam. Tak ada lagi amarah di matanya. Tak ada dendam, hanya kedamaian. Lalu perlahan, kain kafannya mulai luruh. Angin membawa serpihan tubuhnya ke udara, dan ia lenyap, seperti embun pagi yang menghilang terkena cahaya matahari. Sejak malam itu, desa Karangrewong menjadi tentram kembali. Tak ada lagi tangisan tengah malam. Tak ada lagi bau tanah basah. Tak ada lagi pocong tua berjalan perlahan melewati pematang sawah. Orang-orang percaya Nek Surti akhirnya tenang karena telah menuntaskan urusannya di dunia. Ia tak gentayangan lagi. Ia kembali ke sisi Tuhan dengan jiwa yang telah dibersihkan oleh perjuangan dan pengorbanan. Tapi di ujung desa, di sebuah rumah tua yang dibiarkan kosong, setiap malam Jumat Kliwon, kadang terdengar suara lembut dari kejauhan. "Kakak, nenekmu kangen."